Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai rencana tes kompetensi P3K tahun 2021 ya. Untuk tipe-tipe soalnya nanti akan saya jelaskan. Ini kita jumlah soal dulu, yaitu ada tes kompetensi dan tes wawancara ya. Untuk tes kompetensi dibagi tiga, yaitu ada tes kompetensi teknis, manajerial, dan kompetensi sosiokultural ya. Untuk tes wawancara yaitu berbasis komputer. Ini untuk jumlah soal 70 sampai 100, kompetensi manajerial 20 sampai 30, kemudian kompetensi sosiokultural 10 sampai 20, kemudian tes wawancara yaitu 10 ya. Untuk jumlah menit ya atau waktu 120 sampai 160 menit ya, kemudian ini 10 menit ya tes wawancara. Kemudian untuk pilihan ganda berjumlah 5 benar salah. Untuk kompetensi manajerial pilihan ganda berjumlah 4 ya, nilai tertinggi 4, kemudian 3, 2, 1 dan 0. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural yaitu pilihan ganda berjumlah 5. Ini seperti TKP ya teman-teman ya. Untuk poinnya ya, nilai terbesar yaitu 5, 4, 3, 2, 1 dan 0. Kemudian untuk tes wawancara yaitu pilihan ganda berjumlah 4 ya, dari nilai tertinggi 4, 3, 2, 1 dan 0 ya. Untuk passing grade masing-masing tes yaitu ditentukan oleh Panselnas ya. Nah, kemudian ada materi tes P3K tahun 2021 yaitu materi kompetensi teknis mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan ya. Ini untuk kompetensi teknis. Kemudian kompetensi manajerial yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kemudian kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, dan mengelola perubahan ya. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perangkat bangsa yang terkait dengan yang pertama kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial ya, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati ya. Ini tentang sosial ya. Kemudian untuk ketentuan P3K dan guru ya, peserta yang berhak mendaftar pada P3K tahun 2021 adalah honorer, tenaga honorer K2 ya, guru honorer ya, masih mengajar di sekolah negeri gitu ya, di bawah kewenang pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Kemudian guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta ya dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Kemudian lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Kemudian untuk tesnya akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Kemudian verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikat pendidik terlebih dahulu ya. Apabila tidak sesuai dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Kemudian sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud ya, nomor 1460 B.B1 YGT 0201/2021 tanggal 15 Maret 2021. Untuk alur tahap seleksi P3K guru ini ya, ada tenaga honorer K2 sekolah negeri honorer, guru di sekolah swasta, lulusan PPG untuk pendaftaran. Kemudian tes pertama yaitu peserta 1 dan 2 ya. Kemudian yang tidak lulus tes pertama bisa masuk ke tes kedua, yang tidak lulus tes kedua bisa masuk tes ketiga. Kemudian untuk mengisi informasi kosong ya, ini ya.
ini untuk alur tahap seleksi P3K, bisa dipahami sendiri ya teman-teman. Lihat. Oke, kita lanjut. Jenis tambahan nilai ya untuk P3K guru ini ya. Untuk sertifikat pendidik yaitu jumlah tambahan nilai yaitu 100% ya. Jadi yang punya sertifikat ini mendapat tambahan nilai di SKB sangat besar sekali ya. Kemudian untuk usia, untuk berlaku peserta didik di atas 35 tahun ya. Di atas 35 tahun yaitu akan mendapat poin tambahan 15%. Kemudian untuk disabilitas yaitu punya tambahan 10%. Kemudian untuk tenaga honorer K2 yaitu dapat tambahan 10%. Ini untuk jumlah tambahan nilai ya. Beruntung teman-teman yang punya sertifikat pendidik untuk tes SKB. Nah, untuk tesnya nanti kompetensi teknisnya yaitu mendapat tambahan nilai 100%. Ini juga untuk kompetensi teknisnya ya, untuk kompetensi teknis dan kompetensi teknis 10% ya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tes ya, jumlah soal, kemudian materi tes P3K, kemudian alur tahap seleksi P3K guru. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.